Wabarakatuh untuk saudara-saudara seiman saya. Saya yakin dan percaya bahwa di sini mungkin pengikut-pengikut Yesus ada 1 biji, 2 biji, 3 biji ya. Tapi saya ucapkan juga selamat malam. Semoga kita selalu sehat dan Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Amin. Orang harus juara. Thank you. Tidak usah pun juga tidak masalah. Ini sebenarnya udah berapa kali saya rasa saudara-saudara seiman saya tuh mungkin sudah banyak menonton ya di YouTube, ya kan? Ya kalau istri Yesus harus terkenal lah ya sedikit ya, terkenal gitu, terkenal di ya Allah, terkenal di surga, terkenal di dunia ya kan gitu, ya kan? Itu ngantri orang di bawah. Kayak gitulah sama kalian ya. Nah, ini saya mau menceritakan kesaksian saya. Mungkin sebagai tadi saya juga PK sama Kristen itu juga menceritakan kesaksian mualaf saya sedikit ya, karena waktunya juga mepet. Mungkin banyak yang tahu saya itu mualaf itu hanya karena satu pertanyaan kepada Bapak Pendeta saya, siapa yang membangkitkan Yesus, dan dia menjawab adalah Allah Bapa. Nah, di situ saya berpikir, loh kok Tuhan membangkitkan Tuhan? Kok Allah saya yang Tuhan juga membangkitkan Yesus yang Tuhan juga? Ini yang Tuhan ini yang mana ini kan gitu ya kan. Tapi Masya Allah, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita yang mau menggunakan akal kita ya, ini sebenarnya sudah satu pertanda sebenarnya. Ketika Allah tuh menggerakkan hati kita, Allah tuh menggerakkan itu. Hei Nora, kau tanya dulu sama pendeta kau tuh, siapa membangkitkan Yesus tuh? Pasti dijawabnya aku, katanya kan. Nah, bertanya kan, Pak Pen, siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Allah Bapa lah, katanya. Wah, buk. Saya berpikir loh, kalau Tuhan saya dibangkitkan juga dengan Tuhan, untuk apa saya nyembah Yesus ya kan? Tapi aku saya sembah yang di atasnya ya. Tapi kita Kristen ini karena sudah didoktrin oleh gereja-gereja, oleh pendeta-pendeta yang kena haus dengan berpuluhan, tapi dia selalu menanamkan di otak saya, hei, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu, Nora. Darahnya tercurah. Kok saya jadi apa ya? Jadi ceramah. Tapi memang seperti itu. Itulah ceramahnya dari pendeta kurang ajar ini yang haus perpuluhan ya kan. Dia menebus kita, katanya kan, dari dosa-dosa kita. Dia sudah berkorban, dia memberikan nyawanya, katanya kan. Udah disalibkan, kentut bapakmu kipret. Ternyata. Bunda nggak sama Oten loh Bunda. Nggak apa-apa lah. Oten di bawah ini panas ini semuanya. Kalian panas kan? Oh nggak ada. Otennya nggak ada. Kalau saya tuh saya gitu ya kan. Sudah 7 menit lah. Jangan dipotong-potong dulu lah. Nah, tapi sebenarnya yang membuat saya tuh bangga menjadi seorang mualaf itu apa? Itu keluarga saya tuh semuanya mualaf, Masya Allah. Itu yang membuat saya bangga sebenarnya. Kalau saya sendiri yang mualaf itu, saya merasa ya Allah ada saja kekurangan dalam diri saya. Tapi Allah tuh mengabulkan doa saya. Saya berdoa, ya Allah, Engkau tahu orang kafir tuh kekal di neraka. Kalau kekal di neraka, terus kau ngapain? Menciptakan orang tua saya, melahirkan saya dengan susah payah. Bapak saya kerja banting tulang untuk menafkahi saya dengan ibu saya. Tapi tahu juga saya lihat, Mak, Pak, kenapa kalian di neraka sana, Pak, Mak? Kayak gitu ya kan, nangis saya lah. Tapi Allah tuh baik. Allah tuh baik. Nora, kau mau nggak mama kau, bapak kau masuk dalam juga bersama kau? Iya. Doakan orang tuamu. Masya Allah. Saya doakan terus itu orang tua saya itu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, saya cuma minta keluarga saya ini saja itu masuk ke dalam surgamu. Kalaupun kau kasih saya kemiskinan, pas-pasan makan, ada ubi itu dimakan, beras 1 tekon itu saja dimasak, dibagi-bagi dengan anak-anak saya, nggak masalah. Kau tidak punya rumah, tidak punya Alphard, tidak punya Fortuner, tidak masalah sama saya. Keluarga saya yang perlu. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan hidup yang kekal itu, hidup yang kekal. Berarti kapan hidup kekal? Ya nanti, setelah hari penghakiman. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Datang mama saya, bapak saya, adik saya, kakak saya itu kan menyembah nonot Yesus nih, menyembah manusia nih. Oh, saya nggak terima lah. Kau kekal nanti di neraka, lebih bagus kau kekal nanti di surga sana. Jadi macam mana? Ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Mama saya ini, bapak saya ini, janganlah di dalam nerakamu, tolonglah. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memberikan hidayah kepada bapak saya. Pertama, orang yang pertama yang sangat membenci Islam. Ketika saya mendapatkan jodoh,
dia mengatakan kepada penghulu, "Hei, nikahkan ini putri saya dengan seperangkat alat tai." Dia mengatakan alat sholat itu alat tai. Itu sangat benci dia sama Islam. Tapi apa yang terjadi ketika mulutnya mengatakan seperangkat alat tai, seperangkat alat sholat itu juga dia pakai untuk menunaikan sholat. Masya Allah. Dia sendiri yang datang kepada saya hari Jumat waktu itu. Pas kebetulan dari Jumat setelah Jumatan. Dia ngomong, "Nak, apa?" Saya di situ ketemu. Berapa tahun saya tidak jumpa bapak saya loh. Berapa tahun itu? Karena pada waktu selesai hijab kau belum, apa saya mengatakan, "Kau mulai detik ini, kau bukan anakku lagi. Jangan kau datang ke rumah. Jangan kau injakkan kakimu ke rumah kami," katanya. Saya menangis lah di situ. Saya anak kesayangan bapak saya itu waktu itu. Saya anak kesayangannya itu. Apa yang saya minta dituruti sama beliau? Apa yang saya minta? "Pak, saya mau ini." Cepat kejarkan. Pergi kau sana beli. Tapi apa? Ketika anaknya meninggalkan Yesus, hatinya hancur. Hancur sekali. Cek. Kok nggak ada ya? Lah, nge-lag. Cek, Bunda. Habis waktu Kan dia. orang tutup kamera dulu. Lah, Kena repot deh. Kena repot dia. Pasukan iblis ada di bawah ya, teman-teman. Sambil menunggu Kak Nora, Semoga nge-lag ya. pakai akun yang lain. Tadi aku ada baca typing ya, Tullos tuh namanya, nama kerupuk atau nama binatang entah apa itu. Dia bilang begini, "Ini ikut room Kristen. Ikut aku kasih tau Kak ya, oten goblok di bawah ya. Nggak ada satupun acara yang mengadakan acara lomba mu'alaf kecuali di room ini. Ini pertama kali perdana di TikTok ini. Nggak ada kami mau tiru-tiru Kristen apa, ngapain kami tiru-tiru Kristen? Merasa apa kali kalian ditiru-tiru? Jijik kali kalian tengok. Nggak ada kita tiru-tiru. Ini pertama kali ya, pertama kali ini. Kalian yang kepanasan, kalian kan kepanasan tuh. Ya, teman-teman mu'alaf ceritakan bagaimana kisah mereka meninggalkan agama mereka yang dahulu, kemudian masuk ke Islam. Supaya kalian itu bisa mengimbangi lah ceritanya ya kan. Kalian typing dengan typing iblis yang mau mampus di bawah sana. Makan kalian tuh, makan. Gaya-gayanya kau bilang kita niru-niru bapak kau, niru-niru. Nggak ada kita niru-niru. Ini inisiatif kita teman-teman muslim, nggak ada niru-niru. Ini lomba mu'alaf. Aku lupa pakai ini. Bentar aku pakai dulu. Lomba mu'alaf. Niru-niru, bapak kalian niru-niru, bodoh. Orang Kristen bodoh semua. Ya. Nggak ada niru-niru kita. Tanya Bang Dol, tanya siapa tadi tuh Bang Kusuma. Kami tiga orang kami dari jam 7 kami nunggu sampai jam 8 baru muncul semua ini. Nggak ada niru-niru ya teman-teman ya. Ini murni dari Islam. Kita bikin room seperti ini. Pertama, kita mau syiar dakwah Islam. Yang kedua,